kasih Tuhan GKI CSN Solo bertemu kembali di pelayanan online hari ini. Mari kita mau sama-sama bersekutu, bersyukur, mengucap syukur atas setiap hari yang luar biasa yang Tuhan kasih. Meskipun akhir-akhir ini kita tahu semua berat dan semakin berat. Tapi kita mau percaya di dalam Tuhan, kita akan tetap bisa menjalani semuanya. Mari siapkan waktu terbaikmu, siapkan hatimu, mari undang siap Tuhan hadir di hatimu hari ini. Haleluya, haleluya. Mari kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita mau nyanyi dan bersoraklah. Haleluya, haleluya. Yesusku penyelamatku, Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Katakan sama-sama, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Katakan, ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Dengan kesungguhan hatimu kembali katakan, Yesusku, Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji, katakan, keajaiban kasih-Mu. Dia pelindung dan penghibur, pelindung, penghibur, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Angkat tanganmu, katakan, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Mari yang percaya katakan, ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya kasihi Engkau Yesus. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari semua kita mau rasakan kasih-Nya bersama-sama. Shout to the Lord, what the earth let us sing.
Power and majesty, praise to the King. 'Cause mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy, I sing for joy at the work of your hand. Forever, forever I love you, forever I'll stay. 'Cause nothing compares to the promise I have in you. Shout to the Lord, shout to the Lord. Shout to the Lord, all the earth that I see. Mountains bow down, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. Give it more, say that nothing for joy at the work of your hands. Forever, forever I love you, forever I'll stay. 'Cause nothing compares, Jesus, nothing compares to the promise I have in you. Nothing compares, oh, nothing compares to the promise. 'Cause nothing compares, and nothing compares to the promise I have. Once again, nothing compares, nothing compares to the promise I have in you. Sing it, Jesus, hallelujah, hallelujah. Mari sama-sama sembah Tuhan, nyatakan Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami mengucap syukur sebab Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang heran. Haleluya, Engkau luar biasa. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Sing it, Jesus, Jesus, Lamb of God, worthy is your. Dengan kesungguhan hatimu katakan, Jesus, Lamb of God, worthy is your name, my Jesus, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Kemuliaan buat Tuhan Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu yang luar biasa. Ini kami ingin lebih lagi memuji nama-Mu Tuhan, kami siap. Bapak Ibu Saudara yang di rumah yang siap, sama-sama katakan amin.
Puji Tuhan, kita mau lebih bersemangat lagi di dalam Tuhan. Kita mau dipersenjatai Tuhan. Mari kita mau sama-sama katakan, ku diberi kuasa. Amin. Oh haleluya. Semua yang di rumah tetap semangat. Amin. Katakan, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Katakan, ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila apa? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari lebih semangat lagi. Oh haleluya. Katakan, ku diberi kuasa. Oh, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila apa? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari kita mau sama-sama tepuk tangan, rasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Oh haleluya. Yang semangat katakan, oh sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Lebih lagi, ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Nyatakan terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi, oh terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus, luar biasa, haleluya. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan menyiapkan hati kita lebih sungguh. Kita akan menerima siap firman Tuhan yang luar biasa, menguatkan kita lebih lagi, mempercayai setiap janji-janjinya yang luar biasa. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita mau sambut firman Tuhan dengan mengatakan, ku percaya janjimu ajaib Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Engkau Bapa, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Kau janjikan.
Aku tetap percaya, ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Mari jemaat Tuhan lebih lagi katakan, sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Engkau Bapa, kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu kau jadikan. Aku tetap percaya, ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanmu. Ku berserah di dalam kekuatanku, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku, ku percaya. Yang percaya katakan haleluya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah kuatku, Kaulah hidupku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Oh, ku percaya janjimu ajaib, terlukis dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Yang percaya katakan, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Shalom jemaat CSN yang dikasihi Tuhan, kita kembali bersama-sama lagi untuk beribadah online pada hari ini. Dan sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur apabila segala hal yang boleh terjadi, yang kami alami itu semua adalah kasih karunia Tuhan.
Kalaupun kami saat ini masih ada, itu semua karena pertolongan Tuhan, karena dukungan Tuhan yang terus menjagai kami, sehingga kami tetap bertahan dalam setiap kesulitan yang kami hadapi hari-hari ini. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini kami menghadap Tuhan, kami meminta kuasa dan kekuatan yang daripada Tuhan untuk memiliki suatu kepribadian yang pantang menyerah di dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami sambut firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita akan kembali belajar firman Tuhan yang akan diambil dari kitab Keluaran pasal yang kelima ayat 1 sampai yang ke-9. Kitab Keluaran pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-9. Saya akan bacakan buat saudara ayat yang pertama. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Lalu kata mereka, Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, Musa dan Harun, mengapakah kamu bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu. Lagi kata Firaun, lihat, sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini, masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya? Pada hari itu juga Firaun memerintahkan kepada pengerah-pengerah bangsa itu dan kepada mandor-mandor mereka sendiri, tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata seperti sampai sekarang. Biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami. Tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang, bebankanlah itu juga pada mereka dan jangan menguranginya, karena mereka pemalas. Itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, izinkan kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami. Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat, sehingga mereka terikat kepada pekerjaan dan jangan mempedulikan perkataan dusta. Saudara, tema kita pada sore hari ini adalah pantang menyerah. Dari kisah ini kita belajar bahwa ketika Musa diutus langsung oleh Tuhan untuk membebaskan orang Israel dari Mesir, Tuhan sudah perlengkapi Musa dengan berbagai macam kuasa untuk menunjukkan bahwa Allah Israel adalah Allah yang hidup, yang akan sanggup membebaskan bangsa Israel. Musa diperlengkapi dengan kuasa dan tanda-tanda mujizat untuk meyakinkan Firaun supaya mau membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Tetapi kalau kita lihat fakta yang terjadi di sini, sekalipun Tuhan yang langsung memerintahkan kepada Nabi Musa untuk membebaskan Israel, ternyata tidak semudah itu. Musa harus menghadapi berbagai macam kegagalan. Nah, kita akan belajar di sini. Musa menghadap Firaun seperti perintah Tuhan, tetapi hasilnya nggak semulus yang dia bayangin. Hasilnya adalah yang pertama, bangsa Israel justru malah lebih ditindas. Ketika Musa bilang sama Firaun, Tuhan Allah Israel menyuruh aku supaya kamu bebaskan umatnya, supaya mereka mempersembahkan korban bagi Tuhan mereka. Tetapi apa jawaban Firaun? Raja Mesir justru berkata seperti ini, mengapa kamu bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah, lakukan pekerjaanmu. Kemudian Firaun mengatakan demikian,
Tidak boleh lagi kamu memberikan jerami pada bangsa itu untuk membuat batu bata, seperti sampai sekarang biarkan mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami itu. Sementara jumlah batanya harus tetap jadi sesuai biasanya. Tapi bahan suruh nyari sendiri. Nah, berarti ketika Musa menghadap Firaun dan berkata bahwa Tuhan suruh saya supaya bebasin umatnya, kalau kamu nggak mau bebasin nanti Tuhanku marah loh. Ternyata tidak sebegitu mudah, akhirnya ya sudah, ini bangsa Israel, pimpinlah, aku kembalikan, kamu pimpin saja. Ternyata nggak semulus itu. Tantangan pertama yang dihadapi Musa, justru bangsa Israel malah makin ditindas. Oleh karena itu saudara, kalau saudara yakin, kita yakin bahwa kita itu mengemban suatu visi dari Tuhan, jangan pernah berorientasi kepada hasil. Karena hasil yang pertama seringkali tidak seperti apa yang kita bayangkan. Nggak sesuai ekspektasi kita. Kita maunya kalau kita diperlengkapi Tuhan, begitu kita rintis sesuatu langsung jadi. Tetapi bukan seperti itu cara kerjanya Tuhan. Karena Tuhan itu suka proses kita supaya kita jadi pribadi yang kuat, yang tangguh, yang nggak manja. Bayangin saudara kalau apa saja yang kita kerjakan berhasil. Baru rintis sekali berhasil, nggak pernah menghadapi kegagalan, maka kita akan jadi orang yang cengeng, saudara. Dan dia, Tuhan kita adalah Bapa yang baik, sangat tidak menginginkan kita memiliki mentalitas yang lemah. Oleh karena itu, seperti yang terjadi pada diri Musa. Step pertama, langkah pertama yang dia lakukan untuk mengemban tugas Tuhan, membebaskan bangsa Israel, gagal. Justru yang terjadi malah Israel tambah ditindas. Jadi kalau kita berorientasi pada hasil, ketika kita doa menghadap Tuhan, kita itu sudah touching heaven, kita sudah sentuh surga. Tapi belum tentu kehidupan kita akan mengalami perubahan saat itu juga. Padahal rumusnya firman Tuhan, kalau kita touching heaven, changing earth. Rumusnya firman Tuhan, kalau kita sentuh surga, dunia kita berubah. Tetapi kenyataannya gak instan, saudara. Ada prosesnya, sama seperti Musa, step pertama gagal. Tapi kalau dia kecewa, dia akhirnya malah protes sama Tuhan. Loh, Tuhan gimana sih? Katanya suruh saya bebasin Israel. Kenapa kenyataannya justru malah umatmu tambah ditindas? Bener enggak nih Tuhan suruh saya? Jangan-jangan engkau ngerjain saya. Musa enggak berkata seperti itu. Musa tidak kecewa. Kalau dia kecewa pasti akan berhenti. Kalau berhenti dia tidak bertumbuh. Kalau tidak bertumbuh pasti akan akhirnya meninggalkan Tuhan. Demikian juga dengan kita. Langkah pertama ketika kita melakukan sesuatu, entah itu impian kita, cita-cita kita, apalagi di saat yang sulit seperti ini. Pertama kali saudara, hampir 99,9% pasti kita akan mengalami kegagalan. Tetapi kalau kita berhenti sampai di situ, kita nggak akan mengalami kemajuan apapun. Nah, itu yang pertama. Musa menghadap Firaun gagal. Justru malah bangsa Israel tambah ditindas. Nah, kemudian yang kedua kita lihat dalam Keluaran pasal 5 ayat 20 sampai 21. Saya akan bacakan buat saudara. Ayat yang ke-20. Waktu mereka meninggalkan Firaun, berjumpalah mereka dengan Musa. Ini orang-orang Israel berjumpa dengan Musa dan Harun yang sedang menantikan mereka. Ayat 21. Lalu mereka berkata kepada keduanya, ini orang Israel jadi marah sama Musa dan Harun. Kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukumkan kamu, karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya, dan dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami. Ngemban misi dari Tuhan, diutus Tuhan, manut, taat, setia menghadap Firaun seperti kata firman Tuhan, kok gagal? Yang pertama bangsa Israel tambah ditindas. Yang kedua malah dipersalahkan. Gara-gara kamu Musa, kami jadi ngalami kayak gini. Kini kami jadi tambah menderita gara-gara kamu. Bayangin saudara, dipersalahkan. Yang pertama gagal, malah bangsanya tambah ditindas. Yang kedua disalahkan bangsanya. Ini bingung ini Musa.
Lalu Musa kemudian bertanya kepada Tuhan. Ayat 22 dikatakan demikian. Lalu Musa kembali menghadap Tuhan, katanya, Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini, dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Musa tanya sama Tuhan, loh kok gini toh Tuhan? Kita juga sering seperti itu, that's normal, itu normal sekali saudara. Kalau kita melakukan sesuatu pertama gagal, lalu kita datang pada Tuhan, Tuhan kok gagal sih? Itu normal. Justru itu yang Tuhan mau. Kenapa? Karena Tuhan ingin kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan bergantung bahkan pada fasilitas yang telah Tuhan berikan buat kita, tapi gantungkan diri sama Tuhan terus. Itu yang Tuhan mau. Ketika Musa bertanya, akhirnya Tuhan menjawab. Ayat yang ke-24 dikatakan demikian. Lalu Tuhan menjawab, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun, sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya. Ketika Musa berdoa, kok gagal Tuhan? 2 kali loh aku gagal. Yang pertama, bangsamu tambah ditindas. Yang kedua, mereka malah maki-maki saya. Ketika Musa tanya sama Tuhan, Tuhan berikan solusi. Oleh karena itu saudara, ketika step pertama, step kedua kita gagal, menghadap sama Tuhan. Tuhan kenapa begini? Nanti Tuhan akan berikan jawabannya. Dengan caranya tentunya. Ini caranya Tuhan sama Musa dijawab langsung. Mungkin cara Tuhan ke kita beda lagi. Kita bisa temukan jawaban dari teman, sahabat, keluarga, atau siapapun yang dipakai Tuhan untuk memberikan kekuatan dan motivasi dalam kehidupan kita. Nggak selalu harus caranya sama seperti yang dialami Musa, di mana Tuhan berbicara secara langsung. Nah, kita mau belajar di sini bahwa ketika Musa berdoa menggantungkan dirinya kepada Tuhan, Tuhan jawab, "Nggak apa-apa Musa, nanti tetap akan dibebaskan bangsa Israel. Tak paksa dengan tangan yang kuat, pasti Israel akan dibebaskan oleh Firaun." Ya kan? Tuhan memberikan jawaban. Tapi kalau kita baca pasal-pasal selanjutnya, apakah kemudian langsung dibebaskan? Tidak. Musa harus menghadapi kegagalan 9 kali lagi, saudara. Karena setelah itu Tuhan akan kirimkan 10 tulah atas Mesir. Dan baru di tulah yang ke-10, Firaun membebaskan bangsa Israel. Jadi total kegagalan Musa itu adalah 11 kali di dalam misinya untuk membebaskan orang Israel dari Mesir. Dan itu pun belum selesai. Ketika akhirnya pada tulah yang ke-10 bangsa Israel dibebaskan, Firaun berubah pikiran dan mengejar mereka. Persoalan belum selesai. Musa berdoa lagi. Dan akhirnya Tuhan perintahkan, acungkan tongkatmu kepada laut itu. Dan laut itu terbelah dan orang Israel bisa menyeberang. Dan proses itu berlanjut. Tetapi yang perlu kita catat di sini adalah jiwa pantang menyerah daripada Musa. Ketika dia mengemban sebuah visi, konsisten dan pantang menyerah. Kita tidak tahu, saudara, apa pergumulan saudara. Saudara memiliki berbagai macam pergumulan di dalam kehidupan. Mari kita belajar dari kisah Musa ini, bahwa apapun yang terjadi, pantang menyerah. Apapun yang terjadi, maju terus bersama-sama Tuhan. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan akan memberikan suatu jalan keluar di dalam kehidupan kita dan memberikan solusi atas setiap persoalan kita. Tidak apa-apa kita gagal berkali-kali. Semua tokoh-tokoh Alkitab mengalaminya. Kita tidak sendirian. Semua orang mengalaminya. Ketika kita gagal berkali-kali, itu justru adalah suatu langkah yang mendekatkan kita kepada keberhasilan yang kita impikan, yang kita cita-citakan. Tetap berpegang kepada Tuhan. Kegagalan adalah sesuatu yang sangat normal di dalam kehidupan.
Tidak perlu berkecil hati, tetapi kita melangkah maju menggapai impian kita. Tidak perlu kita pedulikan apa kata orang, tapi pedulikan saja apa kata Tuhan. Karena Tuhan ciptakan kita semua sempurna, unik, dan memiliki suatu kapasitas yang unik dan berbeda-beda dari setiap individu. Jadilah pribadi seperti apa adanya Tuhan menciptakan kita. Jadilah pribadi seperti adanya Tuhan membentuk kita. Saudara suka apapun, kembangkan itu. Saudara menyukai bidang apapun, kembangkan itu. Mungkin saudara ada yang suka musik, suka seni. Mungkin orang memandang sebelah mata, oh pekerjaan seperti itu tidak ada masa depannya. Siapa bilang, saudara? Segala sesuatu itu di tangan Tuhan. Tangan Tuhan yang kuat akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Gapai impian saudara, pantang menyerah, raih itu, jadilah berhasil buat Tuhan dan jadi berkat bagi sesama. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Dan saat ini kita akan persiapkan hati kita untuk masuk di dalam perjamuan suci. Mari kita bersama-sama berdoa mempersiapkan hati kita. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah Tuhan berikan bagi kami semua saat ini. Dan saat ini kami persiapkan hati kami untuk masuk dalam perjamuan suci-Mu. Tuhan, kuduskan hati kami. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Dan biarlah saat ini Tuhan, kami senantiasa berada di dalam kehendak Tuhan dan rencana-Mu yang mulia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau masuk dalam perjamuan suci-Mu saat ini. Saudara persiapkan roti dan anggur di rumah saudara masing-masing. Dan mari saat ini kita angkat roti tinggi-tinggi. Malam sebelum Tuhan Yesus menyerahkan dirinya, ia duduk bersama murid-muridnya. Ia mengambil roti dan mengangkat ke atas, mengucap syukur atasnya, memberkatinya, memecah-mecahkannya dan memberikan pada murid-muridnya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Apakah saudara percaya bahwa roti yang kita angkat adalah tubuh Kristus yang sudah dikorbankan bagi pengampunan dosa kita semua? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian darah yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali engkau meminumnya menjadi peringatan akan aku." Apakah saudara percaya bahwa anggur dalam cawan ini adalah darah Yesus yang ditumpahkan bagi pengampunan dosa kita semua? Mari kita minum bersama-sama dalam iman, dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama. Sungguh kami percaya Tuhan bahwa di dalam keadaan apapun, Tuhan telah menanamkan suatu keunikan dalam kehidupan kami masing-masing untuk kami kembangkan. Dan saat ini kami percaya Tuhan, di tengah-tengah situasi yang sangat sulit seperti ini, selalu ada jalan keluar yang Tuhan berikan, asalkan kami memiliki jiwa yang pantang menyerah untuk menyerahkan pengharapan kami ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Dan saat ini Tuhan, kami mau mengangkat tangan kami semua untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari saudara, kita angkat tangan kita bersama-sama dan sambut berkat yang daripada Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati usahamu, diberkati apa saja yang kau kerjakan bagi nama Tuhan, Tuhan jadikan berhasil. Dan biarlah damai sejahtera Allah melimpah dalam setiap kehidupan saudara sekalian. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan sambut berkat-Mu. Haleluya. Amin. Saudara, silakan melanjutkan aktivitas saudara di dalam anugerah Tuhan. Dan tetap ingat satu hal, bahwa kita harus selalu punya semangat untuk
pantang menyerah dan meletakkan kehidupan kita di dalam tangan Tuhan yang kuat, maka kehidupan kita nggak peduli berapa kali pun kita gagal, kita akan mengalami kemenangan bersama Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati.